Dari uraian teori-teori yang disampaikan ahli Abdul Khair dikaitkan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam konteks Pancasila, bagaimana pandangan ahli terkait adanya pandangan perbandingan orang negara yang membolehkan adanya pernikahan beda agama. Terima kasih Yang Mulia. Ya, pertanyaan yang menarik. Ketika suatu negara lain memperbolehkan atau mengizinkan perkawinan beda agama, bagaimana kaitannya dengan perkembangan negara hukum, dengan perkembangan demokratisasi dan HAM, dengan perkembangan globalisasi, liberalisasi, dan ini terkait dengan kepentingan nasional suatu negara. Saya telah menjelaskan tadi bahwa postulat negara Indonesia bukan hanya dia sebagai negara yang bersendikan aturan-aturan hukum sehingga disebut negara hukum, tapi adalah juga negara beragama. Negara beragama ini tentu tidak dapat disamakan, tidak dapat dibandingkan dengan negara sekularistik atau negara integralistik. Pertanyaannya adalah, ketika suatu negara yang menerapkan, yang memperbolehkan, yang mengizinkan perkawinan beda agama, apakah negara tersebut negara integralistik di mana hukum agama jadi hukum negara, seperti negara Iran, seperti negara Kerajaan Arab Saudi? Tentu jawabannya adalah tidak mungkin, karena dalam negara demikian mendasarkan hukum kepada hukum agama, dalam hal ini hukum Islam. Lain halnya dengan Iran, ada perbedaan-perbedaan tertentu yang tidak dijumpai dalam mayoritas ajaran Islam, yakni Ahlussunnah wal Jamaah. Di Iran ada pernikahan mut'ah. Kalau dalam bahasa Indonesia yang sering lazim kita dengar, pernikahan kontrak, yang cukup hanya dengan akad mas kawin dan dua orang yang akan melakukan nikah mut'ah, yaitu lelaki dan perempuan tanpa ada wali. Nah, ini juga dapat dikatakan pernikahan yang batil. Lalu bagaimana kalau negara tersebut negara sekularistik, negara yang tidak mengacu kepada kepentingan hukum agama, yang mendasarkan kepada kepentingan berdasarkan penilaian prinsip rasio akal, menghilangkan peran wahyu? Dipertanyakan di sini, jika demikian negara tersebut apakah menganut ideologi, falsafah, dasar negara sebagaimana Wilton Song yang kita anut? Tidak lain tidak bukan adalah Pancasila. Saya belum pernah menemui kajian-kajian ilmiah di semua negara ini yang memiliki ruang lingkup pemikiran penjabaran terkait dengan falsafah, Stat Fundamental Norm, Grand Geset, yang menunjuk kepada Wilson Song, falsafah ideologi Pancasila. Walaupun saya sendiri tidak setuju menyebutkan itu ideologi, tapi karena setelah populer dilawankan dengan ideologi global, ideologi liberal, ideologi komunis, maka saya nyatakan di sini tidak ada satu negara pun yang memiliki sistem negara berbasiskan falsafah dasar negara Pancasila. Dalam negara Pancasila, telah saya ungkapkan tadi, bukan negara berdasarkan agama, tetapi Indonesia adalah negara agama, dan terhadap adanya pembatasan-pembatasan dalam hubungan privat, dalam istilah Islam ini terkait dengan kepentingan-kepentingan munakahat perkawinan, maka itu adalah dimaksudkan untuk menjaga kesebandingan, menjaga juga ketertiban, dan lebih dari itu ada sebagai wujud implementasi mewujudkan cita hukum yang paling tinggi, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Pancasila itu sendiri. Oleh karena itu pasal 28 D ayat 1 disebut dengan satu tarikan nafas kepastian hukum yang adil.
Ketika kepastian itu timbul, dengan di dalamnya ada keadilan tertentu, keadilan di sini menurut teori Aristoteles menuju kepada keadilan distributif, keadilan proporsional. Keadilan distributif dan proporsional terkait dengan adanya pembatasan tertentu, adanya larangan pernikahan beda agama, dan kalaupun itu diberlakukan, negara menganggap perkawinan itu tidak pernah ada, itu dimaksudkan dalam rangka meneguhkan pemenuhan keadilan. Keadilan bukan dimaksudkan adanya disparitas, tetapi keadaan di sini untuk lebih menjamin perlindungan terhadap ajaran agama. Ketika perlindungan ajaran agama tidak dilindungi oleh negara, maka yang terjadi adalah penyelewengan, penyalahgunaan, penodaan terhadap ajaran agama itu sendiri, dan itu bahkan termasuk delik dalam tindak pidana penodaan agama sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 PNPS 1995 tentang pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama, yang kemudian ditempatkan masuk dalam pasal 156A KUHP. Itulah kepentingan perlindungan dari negara terhadap ajaran agama yang diakui di Indonesia. Ketika keadilan dan kepastian itu terwujud, maka diharapkan timbul utilitas, timbul kemanfaatan. Oleh karena itu, pertanyaan yang demikian tentu tidak dapat dibandingkan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan Pancasila sebagai pandangan hidup yang mengandung di dalamnya ada nilai-nilai ajaran agama. Saya meyakini bahwa causa prima Pancasila adalah berdasarkan syariat Islam. Pancasila dengan syariat Islam adalah dua kalimat yang sama, sebagaimana disampaikan oleh Nasir bahwa keduanya adalah dua kalimat yang sama. Demikian atas jawaban saya. Ya.